أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله لما فيه بالله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini Allah perkenankan kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Jadi Allah mudahkan, Allah gampangkan kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan wajib buat kita amalkan. Nah, ini kita dimudahkan oleh Allah. Tapi masih banyak orang yang tidak dimudahkan sama Allah. Ya, misalkan nih ada banyak lagi yang lainnya, tapi dia nggak dimudahkan, nggak digampangkan, nggak diringankan kakinya untuk datang ke masjid atau datang melaksanakan perintah Allah. Nah, yang patut kita syukuri, kita dimudahkan oleh Allah, sehingga kita gampang untuk melakukan sholat 5 waktu, apalagi berjamaah subuh. Ini mahal, ini harganya ini. Ini kalau duit aja 1 miliar, ini nggak ada apa-apanya. Ya, ini siapa yang mau sholat? Ini nggak usah 1 miliar. Kita kasih tahu siapa yang sholat subuh berjamaah dikasih duit 100 ribu. Kira-kira banyak kan? Pasti banyak. Ini lebih dari 100 ribu, ini lebih dari 1 juta dan seterusnya. Jadi harapan kita, ya, yang dosa kita sudah banyak, harapannya hanya di subuh, harapannya hanya di subuh saja. Udah pastilah dosa kita yang kita sengaja kita lakukan, yang tidak sengaja kita lakukan, itu setiap menit kali setiap detik pasti akan kita terus berbuat dosa itu terus menerus. Nah, dengan subuh ini Allah akan ampuni dosa kita, insyaallah, amin. Ya, pertama kita yang melangkahkan kaki dari rumah, apalagi dengan wudhu yang sempurna, 1 langkah rahmat Allah berikan kepada kita. 1 langkah kemudian ampunan dosa. Kenapa? Yang kita cari ini adalah keridhaan Allah. Subuh yang paling mahal, bukan yang lain tidak mahal. Subuh yang paling mahal, yang memang susah, yang disaksikan oleh 2 malaikat. Siapapun, yang namanya siapapun gak ada masalah. Begitu dia keluar dari rumah, ya, dia langsung menuju ke masjid. Malaikat yang menjaga malam, ya, dan yang menjaga pagi, dia tahu, oh ya Rasulullah, ya Allah, Fulan bin Fulan hambamu sedang menuju ke masjid. Begitu malaikat yang menjaga siang pun begitu, ya Allah, Fulan bin Fulan. Jadi kita dikenalin sama malaikat. Kita ini ditahuin oleh malaikat bahwasanya kita menuju ke masjid. Nah, alamatlah kita bakal selamat. Kita pengen selamat, minta doa selamat, tapi subuhnya enggak. Gimana jalannya selamatnya? Jalan menuju selamatnya apa? Menuju selamat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang utama itu subuh dan isya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, ya,
seperti dia sholat setengah malam. Dia lakukan lagi subuh berjamaah, dianya tidur, dia ngorok, tapi dia mendapatkan pahala ibadah full satu malam itu. Padahal dia tidur. Nah, enak kan? Kita nggak ngapa-ngapain, cuma cukup sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kita berusaha lagi untuk sholat 5 waktunya dan berjamaah. Alamatlah kita bakal selamat dan jalan untuk menuju supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu jalannya. Minta doa lagi, ya Allah matikan saya dalam husnul khotimah, tapi tidak melakukan perintah Allah. Dan mana juga jalan husnul khotimahnya? Ini kalau sekarang ini kita diambil sama Allah, habis acara atau sekarang berada di masjid, ini sudah husnul khotimah. Husnul khotimah itu pekerjaan kita yang tadinya kita habis baca Quran, habis sholat 5 waktu, zikirnya pun masih belantang-belantongan, masih enggak benar, tapi kita diambil sama Allah. Nah, itu husnul khotimah. Tapi kalau kita beradanya dari perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan sunnah, jauh dari husnul khotimah, ya mati sudah, meninggal. Nggak ada jalannya. Ceritanya dia husnul khotimah. Husnul khotimah itu seperti ini: pulang dari masjidnya pulang ke rumah, meninggal, ditabrak atau apa. Nah, itu husnul khotimah itu. Habis bacaan begini, terus kita sudah melakukan hal yang baik, meninggal, itu husnul khotimah. Karena apa? Kaitan diri kita terhadap Allah masih terus karena dari takut, dari takwa, dari takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita lagi belajar mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang terbesar dari apa yang dilakukan Rasulullah adalah sunnah sholat berjamaah. Itu sunnah yang paling besar. Enggak ada sunnah yang lebih besar lagi. Saya mau melakukan sunnah, tapi sholat berjamaahnya enggak. Berarti belum melakukan sunnah yang besar ya. Sunnah-sunnah yang kecil. Padahal sunnah yang besar inilah yang bisa menyelamatkan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Apalagi nih, kita sholat subuh berjamaah, terus wirid, kita baca yasin. Ini yasin ya mahal. Orang yang baca yasin setiap pagi, Allah akan mudahkan segala urusannya sampai dia ketemu yasin lagi nanti malam. Nanti malam dia baca yasin lagi, habis maghrib dia akan Allah mudahkan urusan semua dunia akhiratnya sampai dia ketemu besok pagi lagi subuh. Ini yasin modal hidup kita. Yasin jantung daripada Al-Quran. Barang siapa yang baca yasin, selamat ya insya Allah, dimudahkan segala urusan. Jadi yasin ini sudah satu jadi aurat, jadi wiritan. Bukan baca yasin di sana, bukan. Yasin ini bacaan aurat seperti orang zikir, wirid dan lain sebagainya. Nah, itu yasin itu sebagian daripada itu. Bagian daripada aurat yang hari-hari kita baca, karena aurat-aurat inilah yang memudahkan segala urusan kita, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita subuh berjamaah ini tidak ada lain, hanya takut kepada Allah. Mengkaitkan diri kita kepada Allah hanya takut. Kalau kita nggak sholat subuh berjamaah, hidup kita hampa, nggak ada apa-apanya. Sia-sia satu hari full, tapi nggak sholat subuh berjamaah, nggak ada apa-apanya rasanya hidup ini, nggak enak dijalaninya. Adapun punya sesuatu segalanya, tapi nggak enak. Ini sudah dirasakan, bukannya hanya cerita. Coba saja kalau orang sudah terbiasa dengan sholat subuh berjamaah, satu kali dia tidak berjamaah, ya Allah, sia-sia hidupnya, nggak enak. Jadi subuh yang paling mahal
yang kita usahakan, yang insya Allah bakal menghapuskan dosa-dosa kita dari full satu hari yang kita lakukan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berusahalah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada diri kita, pada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan tetangga kita semuanya. Apalagi tetangga dalam dekat-dekat masjid, itu sudah satu kewajiban untuk dia melakukan sholat subuh berjamaah. Gunanya speaker, gunanya mic ini untuk manggil siapapun yang dekat, yang dengar, dia wajib datang ke masjid. Kecuali dia dalam utang yang gak kedengeran, baru Allah maafur. Kalau dia masih dekat dengan suara azan, ya Allah, itu panggilan Allah. Apa Allah lebih kecil, yang lainnya gede? Kan Allahu Akbar, Allah lebih besar, yang dikerjain kecil kan? Kecil semua. Jadi panggil, penuhin panggilan Allah yang maha segala-galanya, yang menghidupkan kita, yang memberikan segala kenikmatan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati. Kembalikan lagi kepada Allah. Sehat ini Allah yang kasih, kembalikan lagi kepada Allah agar kita bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Allah berikan taufik hidayah kepada diri kita dan keluarga, istri dan anak-anak kita, dan Allah panjangkan umur kita selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kita dan keluarga, istri dan anak-anak kita, dan Allah panjangkan umur kita selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan jalannya rezeki kita untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhirkan umur kita insyaallah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wal afu. Assalamualaikum